Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah bantu like dan subscribe, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi untuk kriteria utama ya untuk mendapatkan bansos ya, itu ada beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi ya. Nah, jadi yang pertama itu untuk lansia itu harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ya. Ini adalah syarat paling mendasar. DTKS adalah database yang berisi data kemiskinan dan kerentanan yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan bansos. Jadi buat para lansia yang belum terdaftar, itu ya segera mendaftar ya. Kalau belum terdaftar itu nggak bisa mendapatkan bantuan ya. Jika belum terdaftar, lansia atau perwakilannya harus mendaftarkan ke kantor desa atau kelurahan setempat agar data mereka bisa diusulkan untuk masuk ke DTKS. Nah, jadi disegerakan ya buat lansia yang belum terdaftar. Dan buat perwakilannya, lansianya itu sudah tidak bisa mendaftar sendiri kayak gitu kan ya. Itu bisa didampingi ya sama perwakilan kayak gitu kan ya. Nah, terus untuk yang kedua, kategori miskin atau rentan miskin. Lansia tersebut harus tergolong keluarga penerima manfaat atau KPM yang memenuhi syarat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin. Jadi kalau lansianya itu walaupun sudah nggak kerja, tetapi dulunya itu mungkin anak kolong merat atau orang kaya kayak gitu kan ya, itu nggak bisa. Karena yang mendapatkan bantuan itu harus dari kategori miskin atau orang yang rentan miskin kayak gitu kan ya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, ini syaratnya, bukan anggota profesi tertentu. Lansia atau anggota keluarganya yang lain umumnya tidak boleh berstatus sebagai aparatur sipil negara atau yang sering kita sebut ASN, terus Tentara Nasional Indonesia atau TNI, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu nggak boleh. Jadi polisi, TNI, terus ASN itu nggak boleh ya, nggak dapat bantuan ya. Jadi kalau keluarganya itu ada yang terdaftar sebagai profesi tersebut ya kan sebagai anggota itu tidak bisa mendapatkan bantuan untuk lansianya. Dan syarat yang keempat itu kriteria usia lansia. Untuk bansos tertentu seperti komponen PKH, usia lansia yang disyaratkan adalah 60 tahun ke atas atau 70 tahun ke atas. Ini tergantung kebijakan program bansos yang berlaku ya. Jadi ini tergantung guys ya. Jadi 60 tahun itu sudah ada yang dapat itu juga bisa, terus 70 tahun itu ada yang dapat juga bisa kayak gitu kan ya. Ini semua tergantung dari kebijakan program yang berlaku. Terus bantuan sosial bansos yang dapat diberikan berdasarkan kriteria lansia tanpa penghasilan tetap, bantuan sosial utama yang seharusnya diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos adalah yang pertama, program Keluarga Harapan atau yang sering disebut PKH ya. Lansia lanjut usia adalah salah satu komponen penerima bantuan dalam PKH. Untuk bentuk bantuannya itu bantuan tunai bersyarat yang disalurkan secara berkala, umumnya per triwulan atau 3 bulan sekali ya. Terus kriteria khusus lansia di PKH biasanya ditujukan untuk lansia yang berusia 70 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas tergantung kebijakan terbaru. Dan merupakan bagian dari keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Ya, jadi ini jelas ya kan. Jadi untuk lansia ya kan itu salah satu komponen penerima bantuan PKH. Jadi dapat PKH ya. Ini buat yang miskin. Jadi ada syaratnya itu tadi ya kan. Kalau sudah memenuhi syarat ya kan, bukan dari anggota aparatur negara, bukan TNI, bukan polisi, itu dapat guys ya. Terus berada dalam kondisi keluarga miskin kayak gitu kan ya, itu akan dapat program bantuan harapan atau PKH. Terus untuk besaran bantuan, nominalnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya mencapai sekitar 2.400.000 per tahun, disalurkan 600.000 per tahap atau triwulan. Jadi setiap 3 bulan itu disalurkan sekitar 600.000 ya. Terus bantuan yang kedua, bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako lah ya. BPNT atau program sembako bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan dasar. Bentuk bantuan
bantuan non-tunai uang elektronik yang disalurkan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus untuk dibelanjakan bahan pangan pokok di e-warung atau penyedia layanan lainnya. Syaratnya, lansia yang terdaftar di DTKS dan ditetapkan sebagai KPM BPNT berhak menerima bantuan ini. Jadi di samping dapat PKH, lansia juga mendapatkan program sembako ya, dapat sembako lah ya. Jadi ada 2 bantuan ini ya. Nah, terus bantuan yang ketiga, ini ada lagi, yaitu program asistensi rehabilitas sosial atau atensi lansia ya. Program atensi Kemensos juga memberikan layanan dan bantuan untuk lansia terlantar atau kurang mampu. Bentuk bantuannya, bantuan bisa berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, layanan perawatan sosial, bantuan alat bantu misalnya kursi roda, dan dukungan lain untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Nah, jadi di samping ada PKH, ada sembako, ya kan? Terus ini juga dapat atensi. Dan untuk bantuan yang keempat, ya, untuk lansia, ini ada bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI JKN. Ini bukan bantuan bansos tunai, ya, tapi merupakan perlindungan sosial penting. Bentuk bantuannya, itu iuran BPJS Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, sehingga lansia dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa dikenakan biaya iuran. Jadi untuk mendapatkan fasilitas kesehatannya itu gratis ya. Dan syaratnya, lansia harus terdaftar sebagai penduduk miskin atau tidak mampu di DTKS. Itu syaratnya. Kalau orang kaya mungkin ya, itu kemungkinan nggak dapat ya. Memang bantuan ini, iuran jaminan kesehatannya itu untuk orang tua yang miskin ya guys ya. Ini sudah dikasih tahu ini syaratnya ya. Berikutnya saran dan langkah selanjutnya. Jika Anda adalah lansia tanpa penghasilan tetap atau memiliki kerabat dengan kriteria ini, langkah pertama yang paling penting adalah memastikan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Anda bisa menghubungi kantor desa atau kelurahan setempat untuk proses pengajuan pendaftaran DTKS. Nah, jadi buat sahabat-sahabat sekalian yang sekarang belum terdaftar, segera mendaftar ke kantor desa atau kelurahan setempat. Dan buat yang sudah terdaftar, semoga bantuannya cepat cair. Amin ya, Rabbal Alamin. Dan mungkin cukup sekian informasi pada hari ini. Kalau ada saran atau ingin komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.